jumlah konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan mereka. Pendapatan konsumsi. Sebab semakin besar pendapatan, semakin besar dana yang digunakan untuk konsumsi. Nah, benar nggak sih kalau konsumsi itu mempengaruhi pendapatan? Coba kita lihat dari perilaku konsumen. Ada yang namanya budget line atau garis anggaran. Garis anggaran ini menggambarkan bahwa kita itu punya batasan anggaran yang kita gunakan untuk mengkonsumsi dua barang. Di sini misalkan barang A atau barang B. Kemudian di hukum permintaan, di permintaan salah satu faktor dari yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan. Ketika pendapatan kita bertambah, maka permintaan kita akan bertambah. Sedangkan ketika pendapatannya ini turun, permintaan akan turun atau bergeser ke kiri. Berarti di sini kalau kita lihat fungsi konsumsi juga sama, C sama dengan A plus BY. Sedangkan Y ini adalah pendapatan. Berarti secara keseluruhan konsumsi itu dipengaruhi oleh jumlah pendapatan. Sebab semakin besar pendapatan, makin besar dana yang dapat digunakan untuk konsumsi. Berarti ini pernyataannya benar, alasannya sebabnya juga benar. Dan mereka berhubungan. Untuk nomor 11, jawabannya adalah yang A. Masuk ke yang nomor 12. Salah satu sumber penerimaan pemerintah pusat berasal dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Di sini pemerintah pusat. Sebab pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Di sini yang perlu kita ingat berarti pemerintah pusat. Ini benar nggak kalau misalkan PPN itu masuk ke pemerintah pusat? Benar ya. Kemudian selain PPN ada apa? Ada PPH, ada PBB. Ini semuanya masuk ke pemerintah pusat. Berarti yang pernyataan pertama itu benar. Kemudian pajak, untuk sebabnya, pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Ingat, kalau fiskal itu semuanya pakai anggaran. Anggaran pemerintah. Atau paling gampangnya adalah APBN. Yang mengelola siapa? Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan. Nah, di sini di anggaran di APBN ada pos pajak. Kalau terjadi inflasi, pajak ini akan dinaikkan dan pengeluaran pemerintah ini makin diturunkan, itu ketika terjadi inflasi. Sedangkan ketika terjadi deflasi akan melakukan sebaliknya. Berarti benar, pajak itu merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Di sini benar. Tapi mereka tidak berhubungan. Yang satu menjelaskan tentang penerimaan pemerintah pusat, yang satu menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Berarti jawabannya adalah B. Untuk yang nomor 12. Masuk ke yang nomor 13, yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan. Di sini kita lihat dulu faktor yang menyebabkan kurva penawaran itu bergeser. Kurva penawaran. Apa aja penawaran? Di sini ada biaya produksi. Biasanya itu dari biaya apa aja? Biaya tenaga kerja. Misal UMR-nya. Kalau UMR naik, kemungkinan besar penawaran akan turun karena biaya produksinya meningkat. Kemudian ada biaya bahan baku.
Nah, ini dua ini akan mempengaruhi pos biaya produksi. Kemudian yang kedua ada teknologi. Semakin teknologinya ini maju, maka kurva penawarannya akan semakin bergeser ke kanan. Kemudian ada apa lagi? Ekspektasi. Produsen. Kalau produsen menganggap beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi harga itu tinggi, ya mending jualannya nanti. Kalau misalkan sekarang gak untung kan, karena harganya lebih rendah. Kemudian ada jumlah produsen. Semakin banyak produsen akan menyebabkan penawaran semakin meningkat. Di sini kita lihat pilihannya ada nggak yang termasuk 1, 2, 3, 4 ini. Yang satu, peningkatan teknologi, benar nggak ke kanan? Ya, semakin meningkat teknologinya akan semakin banyak penawarannya. Yang kedua, kenaikan harga barang tersebut. Nah, ini kan harga barang tersebut. Kalau harga barang tersebut itu dia tidak bergeser, tapi bergerak sepanjang kurva. Maksudnya apa? Di sini contohnya ya. Ini misalkan kurva penawaran. Awalnya harga dari ayam itu adalah 30.000. Kemudian karena corona nih akhirnya meningkat jadi 40.000. Nah, yang ditawarkan itu makin banyak jadi 50 misalkan. Di sini cuma 40. Nah, dia kan nggak gerak nih kurvanya. Dia cuma bergerak sepanjang kurvanya ini aja, nggak bergeser ke kanan. Berarti yang nomor 2 itu enggak. Salah. Yang nomor 3, bertambahnya jumlah produsen. Ini tadi, semakin banyak produsen akan semakin banyak penawarannya. Yang nomor 4, kenaikan upah minimum. Justru semakin besar biaya produksi atau biaya tenaga kerja, semakin penawaran itu akan berkurang. Jadi yang benar adalah yang nomor 1 dan yang nomor 3. Berarti kalau 1 dan 3 jawabannya adalah B. Untuk nomor 13. Masuk ke nomor 14. Yang membedakan pasar persaingan monopolistik dan monopoli apa? Monopolistik dan monopoli. Yang membedakan. Yang pertama, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan menurun dari kiri atas dan ke kanan bawah, justru mereka sama. Yang kedua, dalam jangka panjang perusahaan memperoleh laba normal. Ya benar, di monopolistik mereka akan mendapatkan laba normal. Sedangkan di monopoli, jadi monopolistik itu justru laba normal. Sedangkan monopoli itu jangka panjangnya adalah laba supernormal. Nah, kemudian yang 3, kurva permintaannya juga adalah kurva penerimaan rata-rata. Ini persamaannya. Terus yang keempat, produknya terdiferensiasi. Ini hanya di monopolistik aja. Karena ini pertanyaan adalah yang membedakan pasar persaingan monopolistik dan pasar monopoli, berarti kita pilih pilihan yang cuma dimiliki oleh pasar persaingan monopolistik. Tadi yang nomor 2 dan yang nomor 4. Karena yang nomor 2 dalam jangka panjang menerima laba normal, sedangkan yang nomor 4 produknya terdiferensiasi. Ciri-ciri lainnya adalah hambatannya itu kecil, beda sama monopoli. Kalau misalkan di monopoli itu hambatannya besar justru untuk masuk atau keluar pasar. Kemudian ada yang namanya penjualnya banyak. Sedangkan di monopoli, mono itu kan satu. Poli itu penjual